Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mau'idatul Hasanah, mahasiswa Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan NIM 2388201014. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas PBSI 4A. Mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Unes MPD. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan dibahas ada pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, ciri-ciri media pembelajaran, dan yang terakhir, prinsip penggunaan media pembelajaran. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Media ini dapat berupa alat, bahan, atau teknologi yang membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, fungsi media pembelajaran. Yang pertama, membantu guru dalam pembelajaran. Metode ini dapat mendukung guru dalam menyampaikan materi dengan lebih mudah dan efektif sehingga memaksimalkan hasil pembelajaran. Yang kedua, menarik perhatian dan minat siswa. Menggunakan metode yang menarik seperti teknologi, visual, atau permainan dapat membuat siswa lebih tertarik dan terlibat dalam materi yang diajarkan. Yang ketiga, memudahkan pemahaman materi. Penggunaan media pembelajaran yang sesuai dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Yang keempat, menghemat waktu dan tenaga. Metode penggunaan teknologi atau materi yang sudah siap pakai membantu guru menghemat waktu dalam menyampaikan pelajaran. Yang kelima, membantu siswa mengingat pembelajaran. Pembelajaran yang interaktif menggunakan variasi metode dan pengulangan yang tepat membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik, karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mendukung belajar mandiri. Sumber daya yang dapat diakses kapan saja, seperti materi online atau aplikasi pembelajaran, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Yang ketujuh, membuat pelajaran lebih interaktif. Menggunakan kegiatan yang melibatkan siswa seperti diskusi atau kuis, membuat pelajaran lebih dinamis dan mengundang partisipasi aktif, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, ada ciri-ciri media pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan jelas. Menggunakan metode atau media yang tepat membantu guru menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga pembelajaran akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat siswa. Metode pembelajaran yang menarik seperti penggunaan pendekatan kreatif dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan interaksi. Pembelajaran interaksi ini seperti diskusi kelompok atau kuis. Nah, gunanya meningkatkan komunikasi antara siswa dan guru serta antar siswa. Yang keempat, beragam format. Maksudnya adalah pembelajaran seperti pembuatan video, teks, audio, atau presentasi memungkinkan siswa belajar melalui cara yang mereka sukai. Yang kelima, ada memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Dengan menggunakan berbagai alat bantu seperti diagram, gambar, atau contoh nyata, siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Yang keenam, memberikan pengalaman belajar yang menarik. Pembelajaran yang kreatif dan dinamis menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang ketujuh, mendukung pembelajaran mandiri, seperti materi online. Itu memungkinkan siswa belajar secara mandiri di luar waktu sekolah dan dapat meningkatkan kemandirian mereka. Yang terakhir, menghemat waktu dan biaya. Menggunakan teknologi atau metode pembelajaran yang efisien dapat mengurangi waktu persiapan dan biaya yang dikeluarkan untuk pembelajaran. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Metode atau alat yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, memastikan bahwa materi yang disampaikan dapat mendukung pencapaian kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa agar lebih efektif dan relevan bagi mereka.
Yang ketiga, keterjangkauan dan aksesibilitas. Materi atau alat pembelajaran harus mudah diakses oleh semua siswa, baik dari segi biaya maupun kemudahan penggunaan, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal. Yang keempat, meningkatkan interaksi dan partisipasi siswa. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi atau kuis meningkatkan interaksi dan partisipasi mereka dalam proses belajar. Yang kelima, memotivasi dan menarik perhatian. Pembelajaran yang menyenangkan dan menarik seperti menggunakan media visual atau teknologi dapat memotivasi siswa dalam menarik perhatian mereka untuk lebih fokus. Yang keenam, fleksibilitas. Pembelajaran yang fleksibel memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, baik melalui pembelajaran daring maupun tatap muka, memberikan kebebasan untuk mengatur waktu dan tempat belajar. Yang ketujuh, menumbuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Menggunakan metode pembelajaran yang menantang dan berbasis masalah dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir secara logis dan inovatif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.